semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat koligatif larutan. Pada soal kali ini di sini telah diberikan beberapa data. Jadi yang pertama diketahui tekanan uap air murninya itu adalah 23,76 mmHg. Kemudian diketahui juga tekanan uap air laut yaitu 22,85 mmHg dan diasumsikan bahwa di dalam air laut itu hanya terdapat senyawa NaCl saja, dengan MR-nya NaCl adalah 58,5 gram per mol. Dari data-data itu ditanyakan, berapakah molalitas dari larutan NaCl? Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Dari data itu tadi, kalau kita mau mencari molalitas dari NaCl, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mencari tahu dulu penurunan tekanan uapnya. Karena tadi kan diketahui P0 dan P-nya. Jadi delta P atau penurunan tekanan uap itu adalah P0, tekanan uap air murni dikurangi dengan tekanan uap larutannya. Ini 23,76 dikurangi dengan 22,85. Hasilnya adalah 0,91 mmHg. Setelah kita mengetahui nilai dari delta P-nya, di langkah kedua kita mencari nilai dari faktor Van Hoff-nya atau nilai I, karena NaCl itu kan termasuk elektrolit kuat. Jadi untuk senyawa NaCl kalau kita uraikan menjadi Na plus ditambah Cl-. Berarti N-nya ada 2, sehingga untuk cari I-nya 1 ditambah N-1 kali alfa di 1 tambah 2 min 1 kali 1 karena dia elektrolit kuat, ketemu I-nya sama dengan 2. Setelah diketahui I-nya sama dengan 2, selanjutnya di langkah ketiga kita mencari fraksi mol dari larutan NaCl. Ini langkah ketiga, mencari mol NaCl dan mol airnya dari data XT nanti. Jadi kita masukkan dulu delta P itu kan rumusnya XT kali P0. Ini bisa ditulis juga delta P itu sama dengan XT-nya kita pecah. NT kali I dibagi NT kali I tambah NP. Kenapa perlu dikali I di sini? Karena senyawa atau zat terlarutnya kan NaCl. Dia merupakan senyawa elektrolit. Jadi di sebelahnya rumus NT itu ada I-nya. Ini baru dikali dengan P0. Ini 0,91. Ini NaCl, NT-nya kan, dikali 2 per mol NaCl kali 2 plus molnya H2O atau air. Dikali P0-nya adalah 23,76. Dari sini kalau kita tuliskan ini jadi dibagi 23,76 sama dengan 2 kali mol NaCl per 2 kali mol NaCl ditambah dengan mol air. Kalau kita kali silang nanti hasilnya ini adalah 1,82 mol NaCl ditambah dengan 0,91 kali mol H2O sama dengan 47,52 mol NaCl. Ini ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan 1,82 mol NaCl. Jadi ketemu 0,91 kali mol H2O sama dengan yang ruas kanan menjadi 45,7 kali mol NaCl. Kalau kita buat perbandingannya nanti akan menjadi mol H2O per mol NaCl itu sama dengan 45,7 dibagi 0,91. Jadi bisa dituliskan bahwa molnya H2O itu adalah 45,7 mol dan molnya NaCl itu adalah 0,91 mol.
Nah, setelah diketahui mol dari kedua komponennya, di langkah keempat kita mencari massa pelarutnya atau massa air dari rumus mol airnya. Jadi mol H2O sama dengan massanya H2O dibagi dengan MR. Ini 45,7 sama dengan masanya kita cari, MR-nya 18. Jadi ketemu massa H2O atau massa pelarutnya itu adalah 822,6 gram. Nah, setelah diketahui ini, baru di langkah kelima kita mencari molalitas larutan NaCl. Molalitas itu rumusnya adalah molnya NaCl dikali dengan 1000 dibagi massanya H2O atau massa pelarut. 0,91 kali 1000 bagi 822,6, hasilnya adalah 1,10 molar. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa molalitas larutan NaCl itu adalah 1,10 molar. Oke, sekian jawaban untuk soal ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.